Rudal Israel kembali menghantam permukiman warga Gaza, 106 orang tewas. Menabrak warga hingga tewas, sebuah mobil minibus menjadi sasaran pembakaran. Tawuran warga di kawasan Keramat Pulau Senen, Jakarta Pusat menewaskan seorang pria berusia 40 tahun. Jumlah korban ledakan tungku smelter bertambah menjadi 16 orang. Halo, selamat pagi. Saya Sedani Maulana. Dan saya Pratiwi Kusuma kembali menemani Anda dalam Fokus Pagi kali ini Selasa 26 Desember 2023. Ya, pemirsa, dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang telah dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Inilah Fokus Pagi selengkapnya. Ya, pemirsa, kita awali dari korban ledakan tungku smelter di mana satu dari belasan korban tewas akibat ledakan tungku smelter di Kabupaten Morowali tiba di rumah duka. Korban disambut isak tangis pihak keluarga. Isak tangis keluarga pecah saat jasad Taufik tiba di rumah duka di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Istri korban tak kuasa menahan kesedihan melihat suaminya tewas akibat ledakan smelter nikel di Morowali, Sulawesi Tengah. Taufik setidaknya sudah bekerja di tempat tersebut selama 5 tahun. Selain Taufik, satu warga Muna lainnya yang juga meninggal dunia akibat ledakan tersebut sudah dimakamkan. Pihak perusahaan menjamin segala pengobatan dan pembiayaan termasuk tanggungan para korban. Terkait dengan ini, korban ini langsung mendapat asuransi ya? Iya Pak, pasti Pak. Untuk anak istrinya semua? Pasti. Semua ditanggung sama perusahaan. Oh, iya. Sementara itu penyebab ledakan tungku smelter PT Indonesia Singsan Stainless Steel yang menewaskan belasan pekerja itu masih didalami oleh aparat kepolisian daerah Sulawesi Tengah. Sejumlah barang bukti telah diamankan termasuk memeriksa sejumlah pekerja yang melihat peristiwa ledakan tersebut. Selain memantau lokasi kejadian, petugas juga membesuk sejumlah tenaga kerja lokal dan asing yang menjadi korban. Tim Liputan melaporkan. Ya, korban tewas akibat ledakan tungku smelter di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah bertambah 3 orang. Total korban tewas akibat peristiwa itu menjadi 16 orang. Bertambahnya 3 korban tewas dari peristiwa ledakan tungku smelter di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah terdiri dari 2 warga negara Tiongkok dan seorang warga negara Indonesia. Ketiganya meninggal dunia pada Senin sore setelah kritis akibat luka bakar serius. Hingga Senin malam, total 16 orang meninggal dunia dalam peristiwa ledakan tersebut. Saat ini puluhan korban lainnya masih ditangani secara intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Morowali. 9 korban diantaranya telah menjalani operasi oleh tim medis, sedangkan 1 pasien lainnya dirujuk ke Rumah Sakit Sawari Gading, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Dari peristiwa lain, pemirsa, tawuran warga di kawasan Keramat Pulau Senen, Jakarta Pusat menewaskan seorang pria berusia 40 tahun karena terkena sabetan senjata tajam. Duka pun menyelimuti pemakaman korban di pemakaman umum di kawasan Johar Baru. Sejumlah orang ini berupaya menolong korban lantaran luka-luka akibat sabetan senjata tajam menyusul tawuran warga di kawasan Keramat Pulau Senen, Jakarta Pusat. Sempat dilarikan ke rumah sakit, Ferry Noviardi, pria berusia 40 tahun ini akhirnya meninggal dunia akibat luka parah di bagian leher dan perut. Duka mendalam menyelimuti keluarga korban. Di atas gundukan tanah makam tempat korban dimakamkan di TPU Kawi-Kawi Johar Baru Senin siang, paman korban masih belum percaya atas kejadian yang merenggut nyawa keponakannya. Minta diusut tuntas juga Pak, aku atau gimana Pak? Ya memang takutnya udah dibawa sama polisi yang terlibat dari 2 pihak kan. Ya udah kalau bisa jangan sampai terulang lagi lah. Begitu aja.
Sebenarnya warga di sana resah nggak sih Pak dengan kejadian kayak gitu? Ya udah Pak? pastilah. Terlalu warga setempat kan yang dekat sama lingkungan yang dia tahu udah pasti ngeganggu. Tawuran warga pecah selama 2 kali berturut-turut, Minggu dini hari dan Minggu sore. Polisi belum memberikan keterangan motif dan penyebab pertikaian warga yang menewaskan seorang pria berusia 40 tahun tersebut. Kini polisi masih menyelidiki kasusnya dan bersiaga di tempat kejadian guna mencegah peristiwa susulan serupa. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, hujan yang melanda sejumlah wilayah di Aceh sejak 2 hari terakhir ini menyebabkan 4 kecamatan di kota Lok Sumawe Aceh dikepung banjir. Debit air di sejumlah wilayah lain di Aceh juga turut meningkat. Beginilah kondisi Jalan Darussalam, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Sumawe, Aceh. Selain perkotaan, banjir juga merendam 3 kecamatan lainnya, yakni Kecamatan Muara 1, Kecamatan Muara 2, dan Kecamatan Belang Mangat. Banjir yang terparah terjadi di Kecamatan Muara 2 dengan ketinggian air mencapai lebih dari 1 meter. Sejumlah warga mulai mengungsi ke tempat keluarga yang lebih aman. Kota Lok Sumawe dilanda banjir karena intensitas hujan yang sangat tinggi dan tidak berhenti dari kemarin. Sementara itu, hujan deras yang mengguyur Kabupaten Aceh Timur Aceh selama 2 hari terakhir menyebabkan 7 desa di Kecamatan Indra Makmur terendam banjir. Aktivitas warga terganggu lantaran sejumlah jalan penghubung gampong terendam dengan ketinggian air hingga hampir 1 meter. Ini cuaca di Desa Lumirah, Indra Makmur masih sangat hujan. Air bantuan akan terus naik dan juga akan melebar ke desa-desa yang lain. Banjir juga turut merendam 26 desa dan ratusan rumah warga di kecamatan daerah Aceh Utara. Diprediksi debit air akan kembali tinggi mengingat saat ini hujan deras masih mengguyur daerah tersebut. Banjir akibat tingginya curah hujan di kawasan perbukitan Aceh Utara sangat meresahkan warga karena terjadi hampir setiap tahunnya. Tim Liputan melaporkan. Banjir yang melanda Tanjung Morawa di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara merendam rumah warga hingga setinggi 1 meter. Pemerintah diminta turun tangan meringankan penderitaan para korban banjir dan mencari solusi agar banjir tidak terulang kembali. Ratusan rumah di Jalan Silako, Dusun 3, Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang sejak Senin pagi terendam banjir. Ketinggian banjir bervariasi mulai dari 30 cm hingga 1 meter. Air banjir yang datang tiba-tiba membuat banyak perabot rumah rusak karena belum sempat dipindahkan ke tempat yang tinggi. Habislah motor kami kena ganti oli, semua terendam, kereta terendam, bahan rumah kami itu lagi rumah ibu itu tuh habis semua itu. Tolonglah Mas itu pemerintah setempat bantulah kami nih. Tinggian air sampai mana, Bu? Sepinggang. Ada sepinggang, ada yang lebih. Yang di sana itu sepinggang itu. Apa-apa aja yang terendam di dalam rumah, Bu? Semua. Banjir juga merendam jalan lintas kota Kabupaten Deli Serdang juga mengakibatkan sejumlah kendaraan yang nekat menerobos mogok. Hingga Minggu petang, ketinggian banjir belum surut. Sejumlah warga yang rumahnya terendam mulai mengungsi. Ada 20-an rumah lah, 25-an rumah. Jadi Bu, ini mengungsi atau masih menetap di rumah atau gimana? Ada mengungsi di posko, Bang, di sana poskonya. Banjir terjadi akibat meluapnya aliran sungai Tanjung Morawa menyusul hujan deras yang turun Minggu malam. Dari data sementara, 3 desa di Kecamatan Tanjung Morawa terendam banjir. Warga berharap pemerintah segera turun tangan memberi bantuan kepada warga korban banjir dan mencari solusi agar banjir tidak lagi terulang. Tim Liputan melaporkan. Ya pemirsa, banjir yang datang setelah hujan deras menggenangi sejumlah ruas jalan protokol dan permukiman di Kota Dumai, Riau. Ya, ketinggian air hingga 80 cm menyulitkan pengendara yang melintas. Sejumlah ruas jalan protokol di Dumai, Riau ini terendam banjir pada Senin 25 Desember 2023. Salah satu jalan yang cukup parah dilanda banjir adalah Jalan Jenderal Sudirman. Banyak kendaraan yang nekat melintas akhirnya mengalami mogok. Diduga selain akibat curah hujan yang tinggi, banjir kali ini diperparah oleh pasangnya air laut. Selain merendam ruas jalan protokol, banjir juga melanda permukiman. Puluhan rumah terendam dengan ketinggian air sekira setengah meter. Hujan deras disertai angin kencang di Bandung, Jawa Barat ini mengakibatkan pohon besar di kawasan Taman Sari tumbang dan menimpa bangunan serta sejumlah kendaraan. Sementara di Tangerang Selatan, Banten, hujan membuat jalan Cagen Raya kembali tergenang banjir.
Hujan yang mengguyur Tangerang Selatan Senin siang membuat jalan Cegeraya kembali terendam banjir hingga nyaris setengah meter. Akibatnya terjadi kemacetan panjang di jalan yang menghubungkan kawasan Pondok Betung dengan Pondok Aren tersebut. Selain itu banyak sepeda motor yang nekat menerobos banjir mogok. Sejumlah pengendara yang motornya mogok terpaksa mendatangi bengkel untuk melakukan perbaikan. Rata-rata pengendara mengeluhkan buruknya sistem drainase jalan yang tak kunjung diperbaiki hingga membuat ruas jalan tersebut banjir setiap kali hujan deras turun. Emang di sini sering mogok apa gimana? Oh, baru ini. Perbaikan lagi. Cuman abang merasa ini ya terganggu ya dengan ada banjir ini ya? Sementara itu di Bandung, Jawa Barat, hujan disertai angin kencang mengakibatkan pohon damar setinggi 20 meter di kawasan Taman Sari tumbang. Bangunan restoran dan sejumlah kendaraan di area parkir yang terdiri dari 3 sepeda motor dan 1 bajai rusak tertimpa pohon tumbang. Beruntung saat kejadian, para pengendara tidak berada di area parkir. Petugas Dinas Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Diskar Kota Bandung mencatat ada 5 laporan kejadian pohon tumbang hari Senin. Petugas mengimbau warga mewaspadai cuaca ekstrim dan menghindari berteduh di bawah pohon saat hujan. Tim Liputan melaporkan. Ya, hujan deras dan angin kencang menumbangkan puluhan pohon di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Sementara itu puluhan tenda UMKM rusak terkena sapuan angin kencang di Klaten, Jawa Tengah. Ya, seperti inilah puluhan tenda UMKM di halaman Geraha Bung Karno, Klaten, Jawa Tengah pada Senin sore luluh lantak menyusul angin kencang yang melanda kawasan ini. Bahkan angin menerbangkan sebagian tenda. BPBD memastikan angin kencang berlangsung selama 15 menit. Dari 48 tenda, 13 diantaranya rusak berat dan 8 tenda rusak ringan. Petugas BPBD harus berjibaku untuk membersihkan dan memotong ranting pohon yang tumbang agar tidak mengganggu arus lalu lintas di sejumlah jalan raya di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Hujan deras dan angin kencang menyebabkan puluhan pohon rindang jalanan di wilayah ini roboh pada Senin pagi. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, peristiwa ini menyebabkan kerusakan badan jalan karena kerasnya benturan pohon. Di peristiwa lainnya, pemirsa, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi dan juga menyebabkan guguran awan panas. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD menerjunkan tim untuk memastikan tidak ada aktivitas warga di zona merah. Material vulkanik yang keluar dari puncak kawah Jonggring Saloko di Gunung Semeru terekam kamera pengawas di Desa Oro-Oro Ombo, Lumajang, Jawa Timur. Erupsi gunung api tertinggi di Pulau Jawa itu juga disertai dengan luncuran awan panas yang mengarah ke sektor tenggara gunung atau mengarah ke aliran Sungai Besuk Kobokan sejauh 3 km. Petugas Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG mencatat aktivitas kegempaan Gunung Semeru dengan 19 kali gempa letusan, 1 kali awan panas letusan, 1 kali guguran, dan 1 kali hembusan. Walau belum ada laporan dampak erupsi dari aktivitas Gunung Semeru, petugas meminta warga tidak beraktivitas di zona merah. Hingga ini, status Gunung Semeru masih bertahan di level 3 atau siaga. Di informasi lainnya, pemirsa, seorang relawan pasangan calon presiden di Sampang, Madura, Jawa Timur jadi korban penembakan oleh orang tidak dikenal. Akibat penembakan itu, 2 butir peluru bersarang di tubuh korban. Seorang pria bernama Muarah yang merupakan pendukung paslon ditembak orang tidak dikenal di Sampang, Madura, Jawa Timur. Akibat penembakan itu, korban masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya pada Minggu siang. Insiden penembakan ini terjadi saat korban bersama teman-temannya tengah berkumpul di depan sebuah toko pada hari Jumat lalu. Tak berselang lama, 2 orang berboncengan sepeda motor dengan memakai penutup wajah dan helm berhenti dan langsung melepaskan tembakan hingga mengenai perut korban. Tindakan penembakan ini dan mengutuk tindakan penembakan yang ditujukan kepada Bapak Muarah. Yang bersangkutan sudah dioperasi dan ditemukan 2 logam dari dalam tubuhnya.
Kasus penembakan terhadap relawan ini kini tengah ditangani oleh Polda Jawa Timur. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Pemirsa, untuk menjaga ketertiban dan keamanan pada peringatan Natal dan perayaan Tahun Baru, petugas gabungan di sejumlah daerah gencarkan razia. Di Bintan, Kepulauan Riau, razia petugas menyasar sejumlah tempat hiburan malam. 1 orang wanita terjaring karena positif menggunakan narkotika. Sejumlah tempat hiburan malam di Kecamatan Bintan Timur, Kepulauan Riau menjadi sasaran penertiban atau razia petugas gabungan Polri, TNI, dan Satpol PP. Di salah satu tempat hiburan malam di Jalan Barek Motor, Kijang, petugas menyisir seluruh ruangan. Selain memeriksa barang bawaan, petugas juga menggelar tes urin terhadap 4 orang. 1 orang wanita pekerja diduga positif mengkonsumsi narkoba. Alhamdulillah, dari ketiga yang kita tes urin ada 2 laki-laki. Kemudian 1 wanita itu hasilnya negatif. Kemudian dari identitas kita ada ketemukan 2-3 orang lah ya, yang non identitas. Sementara belasan remaja yang sedang asik berpesta minuman keras di salah satu warung makan Pacinongan, Somba Opu, Goa, Sulawesi Selatan, Senin dini hari terjaring razia polisi. Petugas juga mendapati salah satunya membawa senjata tajam. Selain mengamankan mereka, 2 botol minuman beralkohol dan senjata tajam menjadi barang bukti sitaan polisi. Kelompok anak muda yang minuman keras, sehingga kami berteman mengamankan mereka. Ada berapa orang yang diamankan, Pak? Sekitar 10 orang yang diamankan. Terus barang bukti yang diamankan, Pak? Barang bukti itu ada 1 botol minuman keras, kemudian 1 botol itu sudah kosong, jadi yang bersisa 1. Petugas juga menggencarkan razia terhadap pedagang minuman keras berupa tuak atau balo di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dari hasil razia selama 3 hari, polisi menyita ribuan liter minuman keras miras jenis balo senilai 20 juta rupiah dan petugas langsung memusnahkannya pada Senin siang. Tim Liputan melaporkan. Dari peristiwa kecelakaan lalu lintas, pemirsa, sebuah mobil minibus ini menjadi sasaran pembakaran menyusul kecelakaan yang menewaskan seorang warga di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kemarahan warga kian memuncak karena sopir minibus kabur. Mobil minibus ini jadi sasaran perusakan dan pembakaran di kawasan Jalan Bypass Bandara Internasional Zainuddin, Kabupaten Lombok Tengah, Minggu malam. Warga kesal karena kendaraan menabrak seorang warga lainnya hingga meninggal dunia. Kemarahan warga semakin memuncak karena sopir minibus kabur dan enggan bertanggung jawab. Polisi yang tangani kasusnya langsung memburu sopir minibus dan mengamankan motor korban serta mobil minibus sebagai barang bukti. Nah, begitu mau ngambil kanan, mobil ini kecepatan tinggi. Dari arah barat ya? Dari arah barat. Itu jam berapa itu? Sekitar selesai sholat Isya itu. Sudah tidak begitu banyak mobil kan? Karena sudah selesai sholat. Ini ditabrak dari belakang? Ditabrak dari belakang. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, sebuah minibus melawan arus hingga menabrak pengendara motor dan becak motor pada Senin petang. Selain menabrak 2 kendaraan, minibus yang melaju kencang berakhir menabrak taman kota. Akibat kecelakaan ini 2 orang luka-luka, mirisnya sopir minibus melarikan diri. Tim Liputan melaporkan. Diduga menghindari 2 orang menyeberang di dalam jalan tol dalam kota, 4 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun. Sementara itu di Lumajang, Jawa Timur, 5 orang terluka berat karena kecelakaan mobil box dengan mobil berpenumpang. Warga berkerumun untuk melihat kondisi mobil dan truk box yang ringsek setelah terlibat kecelakaan di Jalan Raya Jatiroto di Lumajang, Jawa Timur pada hari Senin sore. Kerasnya benturan ini membuat mobil berpenumpang 1 keluarga yang hendak berlibur rusak berat. Sedangkan truk box terguling ke parit. Insiden bermula saat minibus berisi 6 orang melaju kencang dari arah Surabaya menuju ke arah Jember. Memasuki jalan menikung, kendaraan itu diduga melaju terlalu ke kanan hingga melewati marka jalan. Dan dari arah berlawanan datanglah sebuah truk box dan membuat tabrakan tak terhindarkan. Akibatnya 5 penumpang minibus menderita luka berat hingga harus dilarikan ke rumah sakit.
3 kendaraan minibus dan 1 truk pengangkut padi terlibat kecelakaan beruntun di jalan tol dalam kota atau tol Cawang Grogol. Sejumlah petugas kepolisian, petugas patroli jalan tol dan petugas derek langsung mengevakuasi kendaraan-kendaraan ini agar kemacetan di ruas tol terurai. Diduga kecelakaan terjadi karena salah satu mobil berhenti mendadak untuk menghindari 2 orang yang menyeberang jalan. Masih dari peristiwa kecelakaan lalu lintas, pemirsa, seorang perempuan tewas terlindas truk di Jalan Lintas Timur, Sumatera Jambi. Ya, korban diduga terjatuh karena sepeda motor yang ditumpanginya tersenggol truk. Jasad seorang perempuan tergeletak di Jalan Lintas Timur Sumatera kilometer 26, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi pada Senin siang. Korban berusia 19 tahun meninggal dunia usai sepeda motor yang ditumpanginya terlibat kecelakaan dengan truk tanpa muatan. Diduga insiden terjadi setelah motor menyenggol belakang truk hingga membuat korban terjatuh lalu terlindas truk. Sementara pengendara motor berhasil selamat. Terjadinya antara mobil dan motor terjadi kelak lantas di kilometer 26. Ya, korban meninggal dunia di TKP. Jenazah korban telah dibawa ke rumah sakit untuk divisum, sementara sopir truk diamankan polisi untuk menjalani pemeriksaan. Rick Harsen melaporkan dari Kabupaten Muaro Jambi, Jambi. Pemirsa, 2 kapal tugboat atau kapal penarik terlibat kecelakaan di perairan Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Ya, akibat insiden ini 1 orang nakoda kapal tenggelam dan belum ditemukan. Tim SAR gabungan berupaya mencari seorang nahkoda kapal tugboat yang hilang di Sungai Musi setelah bertabrakan dengan kapal lain di Palembang, Sumatera Selatan. Penyisiran dilakukan dengan mengerahkan sejumlah kapal dan tim penyelam untuk mencari korban di titik terjadinya tabrakan. Dalam peristiwa itu, 2 kapal tugboat atau kapal penarik bertabrakan saat hendak menghindari sebuah kapal logistik. Akibatnya 3 orang mengalami luka-luka, tapi sang nahkoda salah satu kapal tenggelam. Korban tersebut menurut informasi yang kita terima dari saksi-saksi yang selamat, teman-teman korban yang selamat adalah bahwa korban juga melompat dari kapal. Liburan hari Natal di Lampung tahun ini diwarnai kelangkaan solar. Pada Senin malam, antrean truk masih terjadi di SPBU dan mengular hingga ke jalan raya. Antrean truk terjadi di SPBU Tugu Payanmas, Jalan Prawira Ratu Negara, Lampung Utara, Senin malam. Antrean kendaraan di SPBU mengular hingga ke jalan raya lantaran terjadinya kelangkaan solar. Tidak hanya di SPBU Tugu Payanmas, di sejumlah SPBU lain juga bernasib sama. Tidak ada ketersediaan solar. Kelangkaan solar cukup menyusahkan para sopir truk dan bus karena berdampak pada waktu perjalanan menjadi lebih lama. Kelangkaan solar di Lampung terjadi sejak sekitar 2 bulan lalu. Menurut petugas SPBU, antrean kendaraan terjadi karena pengiriman solar dari Pertamina sering terlambat tiba, kendati kuotanya tidak dikurangi. Ya, susah benar nyari solar sekarang. Ngantrinya panjang. Kita ngantri sudah berapa lama? Sudah mau 20 menit. Gak naik, solar kosong dan susah. Terlambat waktu. Paling cepat tuh ngantri 2 jam ngantri minyak. Nggak nentu. Ada solarnya kapan? Biasanya kadang nggak ada ya? Iya, biasanya kadang nggak ada. Ini malam ini cuman sini aja, bundaran Tugu Payan ini aja buka. Panjang benar ini ngantrinya. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kasus demam berdarah dengue atau DBD di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan terus mengalami peningkatan hingga menyebabkan 2 orang meninggal dunia. Kondisi ini membuat Dinas Kesehatan setempat kini gencar melakukan fogging atau pengasapan. Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan langsung melakukan fogging atau pengasapan di permukiman warga di Desa Bandar dan Sosobuai Raya pada Senin pagi. Lokasi yang menjadi sasaran petugas kali ini mulai dari selokan, kebun, hingga rumah-rumah warga. Pengasapan ini dilakukan menyusul meningkatnya kasus demam berdarah dengue atau DBD. Berdasarkan data Dinas Kesehatan setempat, terdapat 4 kasus DBD di Ogan Komering Ulu dan 2 orang diantaranya meninggal dunia. Agar kasus DBD ini berhenti dan stop, tidak ada lagi. Langkah yang sudah kami lakukan bagi warga yang terdampak positif kasus DBD itu sudahlah kami lakukan fogging fokus. Jadi fogging fokus atau penyemprotan ini dilakukan apabila di wilayah situ terdapat kasus DBD positif.
Memasuki musim penghujan, kasus DBD terus meningkat. Untuk itu, Dinas Kesehatan meminta warga agar menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan pola 3M, yaitu menutup, menguras, dan mengubur benda-benda yang mendukung siklus hidup nyamuk Aedes aegypti. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Pemirsa, libur Hari Raya Natal, calon presiden dan calon wakil presiden terus menggenjot kampanye untuk meraih suara dalam Pilpres 2024. Ya, mulai dari menyambangi pondok pesantren, berdialog dengan tokoh hingga bernostalgia singgah ke rumah masa kecil. Senin pagi mengawali safari politiknya di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan ziarah ke makam Kiai Haji Bisri Mustafa, salah satu tokoh Nahdlatul Ulama. Kiai Bisri juga merupakan kakek dari Ketua PBNU, Yahya Khalil Stakuf, adalah tokoh sekaligus figur ulama tersohor di Rembang. Selanjutnya Anies bertolak ke Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang untuk berziarah ke makam 3 pendiri Nahdlatul Ulama. Didampingi Ko-Kapten Timnas Amin Gus Mahasin dan Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Anies mengatakan ia meneladani perjalanan hidup dari tokoh Islam ini dan meneruskan perjuangannya menjaga Indonesia yang aman, damai, dan membawa berkah. Ini semua bagian dari kami mendoakan mereka-mereka yang telah menjadi pribadi teladan, contoh, tokoh-tokoh yang selama ini menjadi rujukan, dan kita berharap bisa meneruskan yang mereka perjuangkan. Sementara pada petang harinya, Anies Baswedan mengunjungi pondok pesantren Al-Afiyah di Melangi, Sleman. Anies bersilaturahmi dengan pengasuh dan pengurus ponpes, sekaligus menyampaikan permohonan maafnya karena tidak bisa menghadiri haul Kiai Haji Zamrudin ke-27. Dalam kesempatan ini, Anies mengaku senang karena dibekali doa oleh Nyai Zamrudin. Sementara calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menemui pendukungnya dan tokoh masyarakat Bolang Mongondo Raya. Dalam pertemuan ini, Gibran berdiskusi banyak hal termasuk soal pemerataan pembangunan di wilayah timur Indonesia. Selain pemerataan pembangunan, Gibran juga fokus membahas ekonomi kreatif, UMKM bersama sejumlah pengusaha muda di Manado. Karena bonus demografi datangnya juga cepat sekali, nggak akan terulang lagi. Kalau nggak tercapai, Indonesia akan gini-gini terus, terjebak pada gini-gini terus. Yang sering ngeluh UMP, UMK rendah akan gini terus. Makanya harus digenjot sekarang. Ada hilirisasi, ada pemerataan pembangunan. Di sela-sela kampanyenya, Gibran diajak untuk joget, namun wali kota Solo ini tampak malu-malu. Sedangkan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo pada libur Natal Senin kemarin menyempatkan diri singgah ke kampung kelahirannya di Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini mengenang rumah masa kecilnya yang ditempati bersama keluarga dengan status mengontrak. Sambil menyapa teman dan tetangga, Ganjar berkeliling di komplek rumah yang kini dikenal dengan nama Gria Sri Suparni. Mas, boleh diceritakan sedikit nggak ini dari lahir sampai umur berapa tinggal di rumah ini, lalu dulu kesehariannya seperti apa? Ya, ini rumah kontrakan, jadi masa kecil saya tidak terlalu terasa ya, dalam arti ya kita mengikuti kegiatan biasa saja. Ya, saya ingat masih kalau usia 3-5 tahun kan memorinya masih sekitar rumah ini aja ya, main di depan itu, terus kemudian punya teman tetangga kiri kanan. Ganjar juga mengajak awak media berkeliling halaman rumah sembari bercerita kalau dulu ibunya senang berkebun, bercocok tanam di halaman. Tim Liputan melaporkan. Kita jeda jenak pemirsa, Fokus Pagi akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lainnya, diantaranya adalah pria yang mengancam ibu rumah tangga dengan senjata tajam menghebohkan masyarakat luas. Informasi selengkapnya akan disampaikan Dani Maulana usai jeda. Tetaplah bersama kami.
Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Kini kita masuk ke segmen Fokus Kasus. Kita awali segmen ini dengan informasi kecelakaan pemirsa. Seorang pemuda di Surabaya tewas tertabrak kereta api. Penduduk sekitar Jalan Gadung, Wonokromo, Surabaya digegerkan dengan penemuan tubuh seorang pemuda yang tewas tersambar kereta. Tim Inafis Polrestabes Surabaya bersama personel PMI berjibaku mengevakuasi jasad pria 23 tahun asal Lamongan, Jawa Timur yang tewas tertabrak kereta. Sebelumnya korban diduga pamit kepada kedua orang tuanya untuk pergi buang air kecil. Nahas, korban ditemukan warga sudah meninggal dunia di sekitar rel karena terseret kereta sepanjang 50 meter. Mendapat laporan warga, petugas langsung melakukan olah TKP dan jenazah dibawa ke RSUD Dr. Sutomo Surabaya untuk diautopsi. Tidak tahu ayahnya itu lagi ketabrak sepur, nggak tahu. Kira-kira terseret berapa meter Pak korban ini dari lokasi? Nggak tahu, garanya ada di situ, banyak garanya. Kira-kira berapa meter Pak? 50 meter? 50, ya ada 50-an ya. 50 meter ya. Di peristiwa lain, pemirsa, seorang pria di kota Palembang ini nekat mengancam tetangganya dengan menggunakan senjata tajam. Pria itu kesal terhadap korban karena mendatangi orang tuanya untuk minta pengembalian gawai. Aku tidak ngajak lagi dak. Video pengancaman seorang pria terhadap tetangganya ini terjadi di kawasan Jalan Ki Merogan, Lorong Banten, Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan. Meski korban ketakutan dan bersembunyi di dalam rumahnya, yang bersangkutan terus mencaci maki korban sambil memegang sebilah senjata tajam. Kejadian ini pun menghebohkan masyarakat luas dan jagat maya. Kesal terhadap korban yang datangi orang tuanya untuk minta pengembalian gawai memicu tindakan pengancaman ini. Nah, tiba-tiba besoknya datanglah anaknya nih bawa senjata tajam. Ujinya, kamu tak senang tak lah aku ngari ke rumahnya tadi cak itu. Jadi nak nujah ke aku nih mundur, tak kenal jadinya. Cak itulah dia ngomong, ujinya mati kalau kamu ujinya. Berbekal rekaman video serta keterangan saksi, korban telah melaporkan kasusnya ke polisi. Dedi Irwansah melaporkan dari Kota Palembang, Sumatera Selatan. Diduga akibat dendam lama, seorang kepala dusun menganiaya seorang tukang parkir di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Korban menderita luka parah di bagian kepala, tangan, dan kaki karena terkena bacokan senjata tajam. Juru parkir menjadi korban langsung menjalani perawatan medis di rumah sakit akibat luka bacokan senjata tajam di kepala, tangan, dan kakinya. Pria ini diduga menjadi korban penganiayaan seorang kepala dusun di kawasan wisata Pusuk, Sembalun, Kabupaten Lombok Timur pada hari Minggu. Polisi yang menyelidiki kasusnya langsung menangkap tersangka di rumah sekitar 4 jam setelah kejadian. Dari tangan tersangka, petugas menyita sepeda motor sebagai barang bukti. Hasil pemeriksaan awal, tersangka mengaku dendam karena korban merusak 2 lapak miliknya pada tahun 2017. Kanit Reskrim dan rekan-rekan dari Polsek Sembalun sehingga pelaku berhasil kita amankan dan saat ini proses penanganannya masih berlangsung di Satreskrim Polres Lombok Timur ditangani oleh unit Bidum dan terhadap tersangka kami sangkakan pasal 351 ayat 2 ancaman hukuman 5 tahun penjara. Seorang pria pemalak atau orang yang memaksa meminta uang kepada sopir truk di Palembang, Sumatera Selatan diamankan petugas. Terduga pelaku diringkus saat tengah menunggu kendaraan truk yang akan menjadi sasaran kejahatannya. Rekaman video ini menjadi saksi bisu aksi pelaku di lampu merah Macan Lindungan Palembang menggunakan senjata tajam replika yang memalak sopir truk yang melintas di jalan tersebut. Pelaku berhasil diringkus oleh aparat saat menunggu di bawah jembatan sebelum kembali melancarkan aksinya. Diketahui pria 28 tahun itu baru pertama kali melakukan pemerasan dengan dalih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setelah kami amankan ternyata bukan senjata tajam jenis pisau tapi modifikasi seperti senjata tajam. Ini dia ini dalam melakukan aksi Bu sendiri atau berkelompok? Pada waktu itu dia mungkin bertiga, mungkin berpencar, tapi yang terdapat dengan kita itu hanya 1 orang. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Ilir Barat 1, sementara polisi masih memburu keberadaan 2 orang rekan pelaku yang terlibat dalam aksi pemalakan. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan.
Di kasus lainnya pemirsa, buron 2 pekan, guru mengaji yang mencabuli 15 muridnya di Purwakarta, Jawa Barat diringkus polisi. Tersangka diamankan saat turun dari gunung tempat persembunyiannya karena kelaparan. Rusak berat, begitulah kondisi rumah guru ngaji yang mencabuli 15 muridnya di Purwakarta, Jawa Barat. Warga yang geram atas aksi bejatnya seketika menyerang rumah tersangka. Pelaku yang panik seketika kabur ke kawasan hutan di wilayah Kecamatan Pondok Salam, Purwakarta. Namun pelarian pelaku yang sudah memasuki 2 pekan berakhir sudah. Ia keluar dari persembunyiannya akibat kelaparan dan berniat mencari makan. Tersangka diamankan di sebuah gubuk pada Senin dini hari. Ya, sampai saat sekarang kami sampaikan bahwa menurut keterangan tersangka, dia tidak pergi kemana-mana. Tetap di wilayah situ, di Purwakarta. Sempat masuk naik ke hutan, kelaparan, kemudian cari makan, turun lagi ke masyarakat, naik lagi. Jadi tersangka tidak keluar dari Purwakarta. Pria itu telah melakukan aksi pencabulan sejak tahun 2019 hingga tahun 2023. 11 korban dicabuli, sementara 4 lainnya disetubuhi tersangka. Atas perbuatannya, ia dijerat dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Pemirsa, 2 pelaku pencuri spesialis rumah kosong di Kendari, Sulawesi Tenggara diringkus polisi. Dalam aksinya, 2 tersangka menyewa mobil lalu berkeliling mencari rumah kosong untuk dicuri. Rekaman video amatir warga merekam aksi pencurian rumah kosong yang terjadi di sebuah perumahan di Kelurahan Matabubu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Dalam aksinya, 2 pelaku menggasak sejumlah barang elektronik lalu pergi menggunakan mobil. Tak berselang lama, polisi berhasil meringkus kedua pelaku di tempat persembunyiannya pada Senin dini hari. Dari hasil pemeriksaan terungkap, keduanya menyewa mobil rental lalu berkeliling memantau rumah kosong yang ditinggal pemiliknya. Selain itu diketahui salah satu pelaku merupakan residivis kasus yang sama. Hingga kami melakukan pengintaian kemana yang bersangkutan, dan tadi dini hari tadi tanggal 25 sekitar pukul 01.00 kami berhasil menangkap kedua pelaku ini di Kecamatan Puasia di Kelurahan Dolungu. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dikenai pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara. Al-Ghazali melaporkan dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Sejumlah pemuda di Mataram, Nusa Tenggara Barat harus berurusan dengan petugas lantaran menjadi tersangka peredaran narkotika jenis sabu-sabu. Mereka menyimpan sabu-sabu di alat buang air besar dan berupaya menyelundupkan ratusan gram sabu-sabu melalui Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid. Para pemuda ini tak berkutik saat petugas gabungan BNN, Bea Cukai, dan Angkasa Pura meringkusnya di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Petugas mencurigai gerak-gerik mereka yang tidak tenang saat melewati pintu pemeriksaan dan metal detektor. Petugas menyita 409,14 gram sabu-sabu yang disembunyikan dalam alat buang air besar. Dari hasil pengembangan, petugas kemudian menangkap 3 orang tersangka lainnya. Tim berhasil mengamankan 5 orang dalam operasi ini. Mereka adalah ZN, ZS, RA, SA, DH, ZA. Masing-masing tersangka merupakan warga daerah yang berbeda di Kabupaten Lombok Timur dengan rincian sesuai koridor. Tersangka mengaku bertugas sebagai kurir dan telah 10 kali menyelundupkan narkoba ke Pulau Lombok. Riyadi Sulhi melaporkan dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Hadirnya Hari Raya Natal disambut sukacita oleh sejumlah narapidana di berbagai daerah. Di Lapas Bulak Kapal Bekasi, Jawa Barat, sedikitnya 88 warga binaan mendapatkan pengurangan masa tahanan. Sedangkan di Lapas Cipinang, Jakarta ada 764 narapidana yang menerima remisi khusus. Sejumlah narapidana di Lembaga Permasyarakatan Lapas Cipinang ini berbahagia di Hari Raya Natal 2023. Setelah nama mereka masuk daftar penerimaan remisi khusus pada Senin pagi. Dari 764 warga binaan di Lapas Kelas 1 Cipinang, 747 diantaranya mendapat remisi khusus 1, yakni pengurangan masa hukuman mulai dari 1 hingga 3 bulan. Sedangkan 17 napi lainnya mendapat remisi khusus 2, yakni bebas langsung. Remisi diberikan terhadap warga binaan yang telah memenuhi syarat administrasi dan substantif. Di tahun 2023 ini, dari jumlah warga binaan kami sebanyak 15.138 orang ini,
Alhamdulillah yang telah diusulkan untuk mendapatkan remisi Natal ini, remisi khusus ini adalah jumlahnya 764 orang. Wajah haru dan gembira juga terpancar dari para narapidana yang mendapatkan remisi khusus Hari Raya Natal tahun 2023 di rutan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat. Mereka yang memenuhi syarat serta dinilai berkelakuan baik selama menjalani masa hukuman mendapatkan remisi secara bersama-sama. Dari total 3.080 warga binaan rutan Salemba, sebanyak 117 narapidana mendapat remisi khusus 1 dan 3 warga binaan lainnya langsung dapat menghirup udara bebas. Sementara di Lapas Bula Kapal, Bekasi, Jawa Barat, sedikitnya ada 88 orang narapidana mendapat remisi khusus dan 1 orang diantaranya langsung dinyatakan bebas. Pemberian remisi tersebut diberikan langsung kepada narapidana yang telah menjalani hukuman di atas 6 bulan. Tim Liputan melaporkan. Kita kembali jeda pemirsa, Fokus Pagi akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lain. Di antaranya adalah libur Natal, kendaraan mengular sepanjang 20 km di kawasan Puncak Bogor hingga Cianjur. Informasinya akan disampaikan oleh Pratiwi Kusuma sesaat lagi, hanya di Fokus Pagi. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Dari konflik Timur Tengah dilaporkan sedikitnya 106 orang tewas ketika rudal udara Israel kembali menghantam daerah permukiman warga di kawasan Magazi di Gaza Tengah. Selain banyak warga yang terbunuh, penderitaan penduduk semakin bertambah menyusul terhambatnya bantuan kemanusiaan. Setidaknya 60 orang tewas menyusul serangan udara Israel menghantam permukiman penduduk di kampung pengungsi Magazi di Gaza Tengah pada Minggu malam. Banyak korban tewas adalah anak-anak yang tak berdosa. Para korban luka dan tewas dibawa ke rumah sakit Syuhada Al-Aqsa di Deir al-Balah. Sementara korban tewas sebelum dimakamkan dibaringkan di halaman rumah sakit lantaran keterbatasan kamar mayat. Sepanjang hari Senin, sejumlah warga mengais puing-puing bangunan yang sudah hancur lebur rata dengan tanah guna mencari korban lain yang kemungkinan tertimbun reruntuhan akibat pemboman. Pejabat medis Palestina memutakhirkan data korban tewas akibat serangan udara Israel ini bertambah menjadi 106 orang. Sementara itu, sebuah video yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam, sayap militer pejuang militan Hamas, memperlihatkan pasukannya tengah bertempur dengan tentara Zionis Israel di Gaza Utara. Rekaman ini disebar usai Israel mengkonfirmasi 15 tentaranya tewas dalam pertempuran itu. Selain berduka menyusul banyaknya warga Gaza yang terbunuh, penduduk kini dihadapkan masa-masa sulit dengan datangnya musim dingin. Banyak kaum perempuan dan anak-anak tak memiliki pakaian dan sepatu yang layak. Saat ini mereka tinggal di tenda-tenda pengungsian dengan hawa dingin yang menusuk. Penderitaan warga semakin bertambah dengan terhambatnya bantuan kemanusiaan. Truk-truk yang membawa makanan dan obat-obatan menuju jalur Gaza harus diperiksa terlebih dahulu oleh militer Israel di jalur penyeberangan di Kerem Shalom setelah tiba dari Mesir. Badan PBB mengatakan hanya 10% dari kebutuhan pangan Gaza yang bisa masuk selama berminggu-minggu tertahan di Mesir, yang menyebabkan lebih dari 500 juta orang kelaparan di Gaza. Di informasi lainnya, tawuran warga di kawasan Keramat Pulau Senen, Jakarta Pusat menewaskan seorang pria berusia 40 tahun akibat sabetan senjata tajam. Duka pun menyelimuti pemakaman korban di pemakaman umum di kawasan Johar Baru. Sejumlah orang ini berupaya menolong korban lantaran luka-luka akibat sabetan senjata tajam menyusul tawuran warga di kawasan Keramat Pulau Senen, Jakarta Pusat. Sempat dilarikan ke rumah sakit, Ferry Noviardi, pria berusia 40 tahun ini akhirnya meninggal dunia akibat luka parah di bagian leher dan perut. Duka mendalam menyelimuti keluarga korban. Di atas gundukan tanah makam tempat korban dimakamkan di TPU Kawi-Kawi Johar Baru Senin siang, paman korban masih belum percaya atas kejadian yang merenggut nyawa keponakannya. Minta diusut tuntas juga Pak, pelaku atau gimana Pak? Ya memang pelakunya udah dibawa sama polisi yang terlibat dari dua pihak kan. Ya udah kalau bisa jangan sampai terulang lagi lah. Begitu aja. Sebenarnya warga di sana resah nggak sih Pak dengan kejadian kayak gitu? Ya udah pasti lah. Apalagi warga setempat kan yang dekat sama lingkungan yang dia tahu, udah pasti ngeganggu.
tawuran warga pecah selama 2 kali berturut-turut, Minggu dini hari dan Minggu sore. Polisi belum memberikan keterangan motif dan penyebab pertikaian warga yang menewaskan seorang pria berusia 40 tahun tersebut. Kini polisi masih menyelidiki kasusnya dan bersiaga di tempat kejadian guna mencegah peristiwa susulan serupa. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Beralih ke informasi lain, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan jika ketersediaan bahan pokok selama masa libur Natal dan Tahun Baru akan tetap aman. Sementara itu di pasar tradisional Pontianak, Kalimantan Barat, harga minyak goreng dan gula pasir mengalami kenaikan. Harga sejumlah bahan pokok pada masa libur Natal dan Tahun Baru di pasar tradisional Kota Pontianak, Kalimantan Barat melonjak naik. Kenaikan harga tertinggi terjadi pada komoditas minyak goreng dan gula pasir. Harga minyak goreng curah mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari sebelumnya Rp14.500 per kilogram, kini mencapai Rp17.000 per kilogram. Sedangkan gula pasir naik Rp2.000 dari harga sebelumnya yang hanya Rp15.000 per kilogram. Di momen perayaan Natal, harga cabai rawit di pasar Mardika, Kota Ambon, Maluku juga tak kunjung turun. Harga cabai rawit dijual di kisaran Rp120.000 per kilogram, sedangkan untuk cabai keriting kini dijual Rp45.000 per kilogram. Kurangnya pasokan dari petani serta ditambah meningkatnya pesanan di momen Natal diduga menjadi penyebab harga cabai terus mahal. Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan jika harga sejumlah bahan pokok akan terus stabil saat libur Natal dan Tahun Baru. Udah murah. Cabai udah murah, cabai udah di bawah 50.000, bawang di bawah, tadi bawang lihat kita panen semua kan, bawang di bawah 50.000, telur di bawah 30.000, pendek, suplai cukup, harga stabil. Natal tenang nih Pak. Jadi Natal Tahun Baru tenang, aman. Selain persoalan harga, Zulhas juga memastikan jika suplai bahan pokok akan terus terpenuhi dan tidak mengalami kendala. Tim Liputan melaporkan. Arus balik libur Natal, ribuan kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek dari arah Cikampek, Karawang, Jawa Barat pada Senin malam dalam keadaan padat merayap. Hal serupa juga terjadi di jalur arteri Karawang dari arah Jawa Tengah dan Bandung, dipenuhi dengan ribuan kendaraan yang mengarah ke Jakarta. Inilah suasana di ruas jalur arteri Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada Senin malam. Kendaraan melintasi jalur ini dari Pantura Tengah serta Bandung mengarah ke ibu kota Jakarta. Arus lalu lintas yang padat didominasi sepeda motor dan mobil pribadi. Diperkirakan volume kendaraan terus meningkat hingga Selasa, menyusul sebagian warga akan kembali bekerja. Ribuan kendaraan juga memenuhi ruas tol Jakarta Cikampek dari arah Cikampek, Karawang, Jawa Barat pada Senin malam. Kepadatan arus terjadi di 2 ruas tol Cipali serta tol Purbalenyi menuju Jakarta. Keluarga. Dan kita lanjut ke informasi berikutnya pemirsa, libur hari Natal dimanfaatkan banyak warga Jakarta dan sekitarnya untuk berwisata bersama keluarga. Taman Marga Satwa Ragunan di Jakarta Selatan dan Pantai Ancol di Jakarta Utara jadi objek wisata yang relatif paling ramai disesaki warga. Hari libur Natal kawasan wisata Ancol di Jakarta Utara sejak pagi ramai dipadati wisatawan yang datang dari berbagai daerah. Menurut pihak pengelola, sejak pagi hingga siang saja tercatat sudah 23.000 wisatawan yang datang. Area tepi pantai masih di lokasi favorit pengunjung. Di Pantai Pasir Putih Ancol misalnya, banyak pengunjung asik bermain di pantai bersama keluarga. Ada yang bermain air dan berenang, tapi banyak juga yang sekedar bermain pasir di tepi pantai. Keluar kota juga takutnya macet juga jalan. Ya karena pertama anak-anak seneng dengan pantai, seneng main pasir gitu. Tiketnya ya relatif lah ya, terjangkau. Di Jakarta Selatan sejak pagi ribuan orang telah memadati loket dan pintu masuk Taman Marga Satwa Ragunan. Rata-rata warga datang untuk berwisata bersama keluarga dan mengenalkan aneka jenis satwa kepada anak-anak. Saya dari Bekasi. Dari Bekasi. Tadi sempat ngantri ya Bu masuknya Bu? Ya ngantri masuknya itu yang ya namanya juga liburan ya. Area kandang burung pelikan dan gajah Sumatera merupakan area yang paling ramai dikunjungi. Hari Minggu kemarin tanggal 24 Desember
tercatat ada sekitar 93.000 pengunjung yang masuk. Dan untuk hari ini sendiri juga aktivitas warga masih sangat tinggi. Walaupun kita tahu bahwa saat ini cuaca di Ragunan hujan ya. Banyaknya wisatawan yang datang membuat arus lalu lintas di jalan-jalan menuju Taman Marga Satwa Ragunan didera kemacetan panjang. Tim Liputan melaporkan. Hampir semua objek wisata saat libur panjang hari Natal disergap kemacetan parah. Bahkan viral di Jagadmaya, kemacetan dan antrean panjang kendaraan terjadi di jalur menuju penanjakan Gunung Bromo, Kabupaten Pasuruan akibat membeludaknya jumlah wisatawan yang ingin menikmati matahari terbit dari puncak Bukit Pananjakan. Rekaman video amatir ini memperlihatkan antrean panjang kendaraan dan wisatawan di sepanjang jalur menuju Bukit Pananjakan Gunung Bromo, Kabupaten Pasuruan sepanjang Minggu malam hingga Senin dini hari. Kemacetan terjadi akibat membeludaknya wisatawan yang hendak menyaksikan matahari terbit dari Bukit Pananjakan dan Bukit Dingklik pada malam Natal. Pada Senin pagi, wisatawan masih membeludak dan berkerumun untuk menikmati Gunung Bromo dari kejauhan. Namun demikian, jumlah kendaraan yang naik menuju Bukit Pananjakan sudah mulai berkurang. Sementara menurut petugas Satlantas Polres Pasuruan pada Senin petang kondisi kemacetan telah terurai. Sementara guna menghindari kemacetan di jalan dan untuk mempercepat waktu tempuh, sejumlah wisatawan menggunakan kereta cepat Wush sebagai alternatif transportasi di masa libur Natal. Pada Senin pagi di stasiun Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, dipadati penumpang dari Jakarta yang akan berlibur di Bandung. Ratusan penumpang kereta cepat Wush ini kemudian melanjutkan perjalanan ke kota Bandung dan Lembang dengan menggunakan kereta feeder. Saking padatnya, puluhan penumpang terlihat harus berdiri karena tak kebagian tempat duduk di kereta feeder. Ya, dengan jumlah kapasitas terbatas hanya 400 tempat duduk saja. Pihak KCIC menambah jumlah perjalanan kereta cepat Wush dari 40 perjalanan menjadi 48 perjalanan per hari sepanjang libur Natal dan Tahun Baru ini. Padatnya arus lalu lintas di kawasan Malioboro di masa libur Natal membuat akses menuju stasiun Yogyakarta terganggu. Terkait kondisi ini, PT KAI Daob 6 Yogyakarta terpaksa memberlakukan skema pola operasi berhenti luar biasa atau BLB kereta api yang semula berhenti di stasiun Yogyakarta terpaksa dihentikan di stasiun Lempuyangan yang berjarak kurang lebih 3 km dari stasiun Yogyakarta. Adapun kereta api yang diberlakukan pola operasi BLB di stasiun Lempuyangan sebanyak 14 kereta api. Di antaranya untuk kereta api jurusan Jakarta-Bandung, Surabaya, Jombang, dan Malang. Dampak libur Natal, arus lalu lintas mengalami kemacetan panjang hingga 20 km di kawasan Cipanas Puncak, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Penumpukan kendaraan terjadi menyusul adanya volume kendaraan tinggi dan pemberlakuan satu arah dari Cianjur menuju Bogor dan sebaliknya. Sejak Senin siang hingga sore hari, arus lalu lintas dari arah Cianjur menuju Bogor macet sepanjang 20 km. Volume kendaraan yang meningkat di kawasan Cipanas Puncak, Kabupaten Cianjur dan pemberlakuan satu arah menjadi pemicu penumpukan dan antrean kendaraan. Pada libur Natal, kendaraan memenuhi kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat. Dari pantauan udara, antrean kendaraan mengular hingga 7 km dari pintu tol Ciawi menuju persimpangan Gadok. Untuk mengatasi kemacetan parah, polisi memberlakukan ganjil genap dan sistem satu arah lebih awal. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di jalur Puncak Bogor, Jawa Barat, kita sudah terhubung dengan reporter Rizka Dior dan juru kamera Ade Fatoni. Silakan Rizka dengan laporannya. Ya, Tiwi dan juga
juga pemirsa, untuk pantauan arus lalu lintas pada pagi hari ini di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat terpantau masih ramai lancar di kedua arah. Bahkan di ketiga arah kalau kami perhatikan dari arah Tajur Ciawi, Bogor, Jawa Barat yang akan mengarah ke sejumlah wilayah di Puncak Bogor, Jawa Barat. Namun kalau kami perhatikan memang kalau dari arah Tajur Ciawi, Bogor ini masih lebih didominasi oleh kendaraan warga lokal baik beroda 4 ataupun beroda 2 gitu. Sedangkan kalau untuk di jalur utamanya baik dari arah Jakarta ataupun dari arah Puncak Bogor yang akan mengarah ke Jakarta ini masih lebih didominasi oleh kendaraan roda 4 berplat B, yang artinya memang masih lebih banyak kendaraan yang baru mau mengarah ke puncak ataupun sebaliknya sudah mulai mencicil untuk perjalanan kembali ke Jakarta. Nah, kalau kita pantau memang hingga pada pagi hari ini belum ada sejumlah pengamanan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, Tiwi. Tapi kalau kita perhatikan memang di belakang saya ada sekitar 3 hingga 4 posko tambahan yang dibangun pihak-pihak terkait untuk meminimalisir apabila memang ada kepadatan volume kendaraan di jalur Puncak Bogor, Jawa Barat. Tapi kami memantau sejak pagi hari tadi sekiranya sudah ada 1 orang tukang parkir di sini yang mencoba membantu para pengguna jalan untuk mengamankan arus lalu lintas baik dari arah Jakarta yang akan mengarah Puncak, Puncak mengarah ke Jakarta ataupun dari arah Tajur Ciawi Bogor yang akan mengarah ke Puncak Bogor, Jawa Barat. Nah, kalau kami berkaca pada hari kemarin, Tiwi, kiranya pada hari ini juga akan ada sejumlah penerapan rekayasa arus lalu lintas seperti penerapan one way atau satu arah dari arah Jakarta menuju ke Puncak Bogor, Jawa Barat akan diberlakukan sejak pukul 07.30 hingga 12:30 waktu Indonesia Barat, sehingga kemudian pada pukul 12.30 sampai selanjutnya ini akan diprioritaskan kendaraan yang akan mengarah kembali ke Jakarta. Tapi karena ini memang sejumlah penerapan rekayasa arus lalu lintas sifatnya situasional, jadi Tiwi dan juga pemirsa mungkin bisa mengantisipasi ataupun melihat sejumlah perkembangan informasi lainnya di sosial media resmi NTMC Bogor, Jawa Barat. Sementara Tiwi. Rizka Dior melaporkan langsung dari Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, Rizka. Kita jeda dulu sejenak pemirsa, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya masih akan kami hadirkan. Di antaranya jumlah korban ledakan tungku smelter bertambah menjadi 16 orang. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Dan saya Pratiwi Kusuma, kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Pemirsa, 1 dari belasan korban tewas akibat ledakan tungku smelter di Kabupaten Morowali tiba di rumah duka. Korban disambut isak tangis pihak keluarga. Isak tangis keluarga pecah saat jasad Taufik tiba di rumah duka di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Istri korban tak kuasa menahan kesedihan melihat suaminya tewas akibat ledakan smelter nikel di Morowali, Sulawesi Tengah. Taufik setidaknya sudah bekerja di tempat tersebut selama 5 tahun. Selain Taufik, 1 warga Muna lainnya yang juga meninggal dunia akibat ledakan tersebut sudah dimakamkan. Pihak perusahaan menjamin segala pengobatan dan pembiayaan termasuk tanggungan para korban. Terkait dengan ini, korban ini langsung mendapat asuransi ya? Iya Pak, pasti Pak. Untuk karena istrinya semua? Pasti. Semua ditanggung sama perusahaan. Sementara itu penyebab ledakan tungku smelter PT Indonesia Singsan Stainless Steel yang menewaskan belasan pekerja itu masih didalami oleh aparat kepolisian daerah Sulawesi Tengah. Sejumlah barang bukti telah diamankan, termasuk memeriksa sejumlah pekerja yang melihat peristiwa ledakan tersebut. Selain memantau lokasi kejadian, petugas juga membesuk sejumlah tenaga kerja lokal dan asing yang menjadi korban. Tim Liputan melaporkan. Ya, korban tewas akibat ledakan tungku smelter bertambah 3 orang. Total korban tewas akibat peristiwa itu menjadi 16 orang. Bertambahnya 3 korban tewas dari peristiwa ledakan tungku smelter di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah terdiri dari 2 warga negara Tiongkok dan 1 warga negara Indonesia. Ketiganya meninggal dunia pada hari Senin setelah kritis akibat luka bakar serius. Hingga Senin malam total 16 orang meninggal dunia dalam peristiwa ledakan itu.
Saat ini puluhan korban lainnya masih ditangani secara intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Morowali. 9 korban diantaranya telah menjalani operasi oleh tim medis, sedangkan 1 pasien lainnya dirujuk ke Rumah Sakit Saweri Gading, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Libur Hari Raya Natal, calon presiden dan calon wakil presiden terus menggenjot kampanye untuk meraih suara dalam Pilpres 2024 mendatang. Mulai dari menyambangi pondok pesantren, berdialog dengan tokoh, hingga bernostalgia singgah ke rumah masa kecil. Senin pagi mengawali safari politiknya di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan ziarah ke makam Kiai Haji Bisri Mustafa, salah satu tokoh Nahdlatul Ulama. Kiai Bisri juga merupakan kakek dari Ketua PBNU, Yahya Khalil Stakuf, adalah tokoh sekaligus figur ulama tersohor di Rembang. Selanjutnya Anies bertolak ke Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang untuk berziarah ke makam 3 pendiri Nahdlatul Ulama. Didampingi Ko-Kapten Timnas Amin Gus Mahasin dan Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Anies mengatakan ia meneladani perjalanan hidup dari tokoh Islam ini dan meneruskan perjuangannya menjaga Indonesia yang aman, damai, dan membawa berkah. Ini semua bagian dari kami mendoakan mereka-mereka yang telah menjadi pribadi teladan, contoh, tokoh-tokoh yang selama ini menjadi rujukan, dan kita berharap bisa meneruskan yang mereka perjuangkan. Sementara pada petang harinya, Anies Baswedan mengunjungi pondok pesantren Al-Afiyah di Melangi, Sleman. Anies bersilaturahmi dengan pengasuh dan pengurus ponpes, sekaligus menyampaikan permohonan maafnya karena tidak bisa menghadiri haul Kiai Haji Zamrudin ke-27. Dalam kesempatan ini, Anies mengaku senang karena dibekali doa oleh Nyai Zamrudin. Sementara calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menemui pendukungnya dan tokoh masyarakat Bolang Mongondo Raya. Dalam pertemuan ini, Gibran berdiskusi banyak hal termasuk soal pemerataan pembangunan di wilayah timur Indonesia. Selain pemerataan pembangunan, Gibran juga fokus membahas ekonomi kreatif, UMKM bersama sejumlah pengusaha muda di Manado. Karena bonus demografi datangnya juga cepat sekali, nggak akan terulang lagi. Kalau nggak tercapai, Indonesia akan gini-gini terus, terjebak pada middle income, gini-gini terus. Yang sering ngeluh UMP, UMK rendah akan gini terus. Makanya harus digenjot sekarang. Ada hilirisasi, ada pemerataan pembangunan. Di sela-sela kampanyenya, Gibran diajak untuk joget, namun wali kota Solo ini tampak malu-malu. Sedangkan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo pada libur Natal Senin kemarin menyempatkan diri singgah ke kampung kelahirannya di Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini mengenang rumah masa kecilnya yang ditempati bersama keluarga dengan status mengontrak. Sambil menyapa teman dan tetangga, Ganjar berkeliling di komplek rumah yang kini dikenal dengan nama Gria Sri Suparni. Mas boleh diceritakan sedikit nggak ini dari lahir sampai umur berapa tinggal di rumah ini, lalu dulu kesehariannya seperti apa? Ya ini rumah kontrakan, jadi masa kecil saya tidak terlalu terasa ya, dalam arti ya kita mengikuti kegiatan biasa saja. Ya saya ingat masih kalau usia 3-5 tahun kan memorinya masih sekitar rumah ini aja ya, main di depan itu, terus kemudian punya teman tetangga kiri kanan. Ganjar juga mengajak awak media berkeliling halaman rumah sembari bercerita kalau dulu ibunya senang berkebun, bercocok tanam di halaman. Tim Liputan melaporkan. Visi misi pasangan Capres-Cawapres bisa disebut adalah sebuah janji politik untuk perbaikan dan kemajuan bangsa ke depannya. Dalam bidang pendidikan, ketiga pasangan menelurkan janji politiknya untuk pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia yang lebih berdaya saing baik di dalam negeri maupun dunia. Komitmen untuk mewujudkan sumber daya manusia unggul menjadi ajang untuk merebut hati rakyat dalam pemilu presiden 2024. Melalui visi dan misi dalam bidang pendidikan, ketiga pasangan Capres-Cawapres menelurkan sejumlah gagasan dan program demi terwujudnya pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia. SDM yang lebih berdaya saing baik di dalam negeri maupun dunia menjadi janji politik pasangan Capres-Cawapres.
Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan visi Indonesia Adil Makmur untuk semua mengusung isu pendidikan dengan misinya untuk mewujudkan manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, berakhlak, serta berbudaya. Pasangan Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini menancapkan sejumlah komitmennya dalam bidang pendidikan, mulai dari akses pendidikan berkeadilan hingga ekosistem pendidikan yang berpusat kepada anak. Pasangan Prabowo Gibran mengusung visi misi sesuai asta-citanya untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia atau SDM, sains, teknologi, pendidikan kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Prabowo Gibran juga mengejawantahkan sejumlah agenda pendidikan ke depannya dalam rangka pembangunan jangka panjang dengan visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Pasangan Ganjar Mahfud yang mengusung visi menuju Indonesia Unggul gerak cepat mewujudkan negara maritim yang adil dan lestari, menjabarkan isu pendidikan melalui misi percepatan pembangunan manusia Indonesia unggul dan berkualitas, produktif dan berkepribadian, serta percepatan penguasaan sains dan teknologi melalui riset dan inovasi berdikari. Pasangan koalisi PDI Perjuangan ini mencanangkan sejumlah agenda dan program kerjanya mulai dari wajib belajar 12 tahun gratis, pintar tanpa biaya hingga beasiswa yang masif dan terarah. Visi dan misi mereka menurut pengamat pendidikan masih normatif dan tidak berbeda dengan yang sebelumnya. Tampaknya kurang kajian-kajian sistemik terkait dengan sistem regulasi dan struktur yang ada di dalam sistem pendidikan kita. Itu hampir di semua pasangan capres itu tidak membahas secara spesifik bagaimana kita memperbaiki sistem pendidikan kita yang kacau balau, mulai dari persoalan anggaran pendidikannya bagaimana ditata, pendidikan itu sendiri sistemnya mau dibuat seperti apa, karena amanat Undang-Undang Dasar kita adalah satu sistem pendidikan nasional, tetapi sekarang ini kita terpecah menjadi dua ya, antara Kementerian Agama dan Kemendikbudristek, itu kemudian menjadikan banyak persoalan. Bidang pendidikan menjadi isu mendasar untuk pembangunan manusia Indonesia dari ketiga pasangan calon pemimpin bangsa, sebab terkait masa depan jutaan siswa sekolah dasar hingga pesantren dan perguruan tinggi di masa depan, termasuk guru, dosen, serta tenaga pendidik lainnya. Tim Liputan melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Hujan salju menerpa kawasan wisata Mojosemi, Magetan, Jawa Timur. Ya, ini sontak para pengunjung senang, bahkan mereka tambah riang gembira bisa bermain dengan salju buatan dan ditemani sejumlah hewan purba seperti mamut hingga dinosaurus. Hujan salju Senin siang melanda Sarangan, Pelawasan, Magetan, Jawa Timur. Di antaranya salju menyelimuti kawasan wisata Mojosemi Snow Rock hingga membuat heboh para pengunjungnya. Mereka sontak bersuka cita untuk bermain salju dengan ditemani sejumlah hewan purba seperti mamut, penguin, dan beruang kutub serta dinosaurus. Seru banget sih, ini ketiga kalinya ke Dino Park ini. Nah, yang salju ini kayaknya yang pertama di tahun ini. Kayaknya dari tanggal 23 sampai Januari tanggal berapa ya? Ada wahana baru nih. Sama penguin gitu. Oh, ini tadi sama keluarga gitu? Iya, sama keluarga. Banyak warga yang datang karena di wahana ini pengelola juga menyediakan penginapan berupa tenda, sehingga pengunjung bisa berlibur sambil menikmati alam atau glamping. Yang murah tapi bagus-bagus. Apa aja Mbak yang seru di sini? Sarangan, terus Mojosemi, terus apa lagi ya? Banyak lah pokoknya, belum nyampe atas Tawangmangu. Betul. Kalau yang di Mojosemi sendiri apa ini yang? Dino, pertunjukan dino, terus ada salju, terus kita belum muter-muter lagi sih. Untuk bisa masuk, harga tiket tidak terlalu mahal, hanya dijual Rp35.000 per orang. Tiket sudah termasuk paket Mojosemi Park, Dinosaurus Park, dan Snow Rock. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan, Jawa Timur. Ya pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita di Fokus Pagi hari ini. Dan setelah Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Dani Maulana pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa. Semoga panjang umur.
panjatkan doa yang terbaik untuk